Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali pada materi latihan soal dan pembahasannya KD 3.6 pola-pola hereditas untuk pertemuan yang kedua. Ayo kita simak bersama-sama soal-soal seperti apa dan pembahasannya. Di soal yang pertama, kita bisa lihat bersama-sama di sini, seorang wanita normal kawin dengan pria buta warna dan laki-lakinya kawin dengan wanita pembawa sifat buta warna. Maka kemungkinan cucu laki-laki yang buta warna adalah ada opsi pilihan A, B, C, D, dan E. Kita akan bahas seperti apa langkah-langkahnya. Ya, ini dia pembahasannya. Diketahui P itu parental, G itu gamet, F1 filial 1. Jadi kalau untuk parental adalah indukannya, G adalah gamet, F1 adalah keturunan 1 atau filial ke-1. Dari soal diketahui perempuan normal ya dikawinkan atau kawin dengan laki-laki buta warna, X pangkat B, Y besar. Di mana untuk perempuan normal atau wanita normal ini mempunyai gamet X, X. Dan untuk yang laki-laki buta warna adalah X pangkat B kecil, Y besar. Kita akan menyilangkan gamet tersebut dan menghasilkan F1 atau keturunan ke-1. Seperti diagram yang tertera di sini. X dengan X pangkat B, taruh di sini. Kemudian X dengan Y, taruh di sini. Ya. Lanjut, X dengan X pangkat XB, taruh di sini. Kemudian X dengan Y, taruh di sini. Menghasilkan XX pangkat B, perempuan karier buta warna, laki-laki normal, perempuan karier buta warna, dan laki-laki normal. Jadi 50% laki-laki normal dan 50% perempuan karier buta warna. Dari soal diketahui anak laki-laki, nah ini anak laki-laki normal ya. Anak laki-laki normal dari keturunan F1 ini menikah dengan wanita karier buta warna. Karier buta warna. Kita buat lagi diagramnya. P, perempuan karier buta warna atau wanita karier buta warna dengan genotip XX pangkat B kecil kawin dengan laki-laki normal X, Y besar. Gametnya adalah untuk yang wanita karier buta warna adalah X, X pangkat B, sedangkan untuk yang laki-laki normal X, Y. Maka keturunan yang keduanya adalah XX, XY, X pangkat B, X, X pangkat B, Y. Ya, dari mana ini bisa menghasilkan F2 seperti ini? Kita akan silangkan X dengan X, taruh di sini, jadi XX, X dengan Y, di XY, X pangkat B dengan X pangkat B dengan X, taruh di sini, X pangkat B dengan Y, taruh di sini. Nah, pertanyaannya adalah berapa persentase cucu laki-laki buta warna adalah, laki-laki buta warna adalah 1. 1 kan? Kok 1 dari mana ini? Ini laki-laki yang buta warna. X pangkat B. Y, ya kan kalau laki-laki normal kan ini XY. Ya, sedangkan pertanyaannya cucu buta warna. Ini kan cucu pilihan keturunan kedua ya. X pangkat B kecil Y. Ya, 1. Ini perempuan normal. Ini laki-laki normal. Ini perempuan karier buta warna. Ya. Soalnya cucu laki-laki, ini cucu laki-laki buta warna hanya 1 banding 4.
Kok 4 dari mana? Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Jadi 1/4 dikali 100%. Karena presentasi ya. Dikali 100% hasilnya 25% cucu laki-laki buta warna. Ya. Lanjut ke soal yang berikutnya. Pada suatu rumah sakit, 3 bayi tertukar. Setelah mempertimbangkan data di bawah ini, hubungan kombinasi bayi dan orang tua yang benar adalah, sini ada pasangan orang tua. Ya. 1, golongan darahnya A besar dan A besar. Pasangan yang kedua, ya, Romawi kedua, A besar dan B besar. Yang ketiga, pasangan orang tua yang ketiga adalah golongan darah B besar dan O. Ya, ini misalnya bapaknya A, ibunya O. Bapaknya A, ibunya B, atau sebaliknya. Bapaknya B, ibunya O, misalnya itu ya. Dan bayinya, ya sekarang kita lihat bayi. Bayi yang pertama golongannya B, bayi yang kedua golongan darah O, bayi yang ketiga golongannya AB. Ini ada pilihan optionnya. Ya, ini kasusnya pada 3 bayi tertukar di suatu rumah sakit. Kita akan bahas untuk golongan darahnya dengan persilangan tersebut. Ya, ya dari sini kita bisa lihat genotipnya. Genotipnya untuk golongan darah A, ya ini ada I A besar, I A besar, koma I A besar, I O besar. Ini untuk imunoglobulin A, imunoglobulin kemudian A besar itu menunjukkan adalah golongan darah A. Untuk golongan darah B, ya I B besar, I B besar, I B besar, I O. Ya, ini B. Kalau AB, golongan darah B adalah IA dan IB. O hanya IO dan IO. Ya, kita lihat persilangan yang pertama. Jika parentalnya homozigot, misalnya indukannya untuk sama-sama golongan darah A. Berarti kalau golongan A berarti gametnya IA dikalikan dengan IA. Jadi ibu dan bapaknya sama-sama A. Keturunannya adalah anaknya adalah IA alias golongan darah A. Itu jika sama-sama A, homozigot dominan, ya. Jika parentalnya heterozigot, misalnya sama golongan A tapi dia heterozigot, ya. Parentalnya adalah IAIO. Ini IAIO. Ini dia heterozigot ya, tetap golongan darah A. Maka S-nya adalah IAIA, 2 IAIO, dan 1 IOIO. Maka golongan darahnya adalah jika bapak dan ibunya sama-sama golongan darah A, tetapi dia heterozigot, maka menghasilkan golongan darah anaknya bisa A dan bisa juga O kemungkinannya, ya. Kemudian kita lihat lagi jika kita lihat parental homozigot, ya. Misalnya ibunya atau bapaknya golongan darah A, kemudian ibunya golongan darah B, maka F1-nya adalah AB, ya. AB berarti 2 IA IB, 2 IA IB. Ya, lanjut berikutnya hitungan yang kedua. Jika parentalnya homozigot, misalnya golongan darah A, ibunya atau bapaknya ya, gitu. Misalnya ibunya A, misalnya gitu ya, dengan dominan homozigot, bapaknya B dengan dominan homozigot, maka F1-nya adalah 2 IAIB, kemudian 2 IAIB, maka golongan darahnya adalah AB. Dijelaskan untuk yang homozigot dominan. Jika parentalnya heterozigot, misalnya ibunya golongan darah A tapi hetero, nah golongan darah B tapi hetero, berbeda. Hetero itu beda ya, ini B ini O. Kalau homo berarti ini A gitu ya, ini homo, ini B ini B, itu sama ya. Kalau ini berbeda, hetero, ini A ini O. Hetero tapi dia golongan darahnya A, hetero golongan darahnya B. Maka golongan yang dihasilkan adalah bisa AB, bisa A, bisa B, bisa O. Ya.
Yang ketiga, parental homozigot. Misalnya ibunya B, homozigot dominan, bapaknya O, homozigot dominan. Maka anaknya adalah IBIO alias golongan darahnya B. Ya. Kemudian jika parentalnya heterozigot, ya, misalnya di sini bapaknya golongan darahnya B, ya heterozigot, ibunya golongan darah O, ya homozigot O, karena sama ya O dengan O I-nya. Maka golongan darahnya bisa B, bisa O. Nah, dari kasus tersebut, maka jawaban yang tepat adalah yang C. Karena yang C itu yang mana sih? Nah, ini dia yang C. Ya, 1, 2, ya, Romawi 1, ya, untuk bayi yang O, Romawi 2 untuk bayi yang AB, dan Romawi 3 untuk yang tadi apa jawaban tadi ya? Jawabannya tadi C ya. Oke, ulang lagi. Oke. C, 1 Romawi 1, orang tuanya pertama adalah bapaknya A, ibunya A, maka bayinya kemungkinan adalah bayinya adalah yang 2, namanya O, ya. Kemudian Romawi 2, ya Romawi 2, ibunya A, bapaknya B, maka bayinya ya golongan darahnya adalah yang AB. Dan Romawi 3, bapaknya B, ibunya O, maka ya Romawi 3 ya anaknya adalah yang bayi 1 B. Ini jawabannya adalah yang C. Dengan langkah-langkah pembahasannya seperti ini ya sampai menghasilkan jawabannya yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Tikus bulu hitam dikendalikan oleh gen R besar dan C besar bersama-sama. Sedangkan RR kecil dan C besar menyebabkan warna krem. Bila ada gen CC kecil, tikus itu menjadi albino. Nah, perkawinan antara tikus homozigot dengan tikus albino menghasilkan F1-nya semuanya hitam. Ya. Bila F1 disilakan sesamanya, maka F2 didapatkan hitam banding krem banding albino. Ya. Dengan perbandingan titik. Kita memilih nih, ya. Langsung kita bahas bersama-sama. Kita lihat screen berikutnya, ya. Diketahui ya, tikus bulu hitam R besar C besar. Tikus bulu krem RR kecil C besar dan tikus albino bila ada gen CC kecil. Diketahui F1-nya P besar atau parental 1, tikus hitam kawin dengan tikus albino banding tikus hitam, ya itu kita kawinkan dengan tikus hitam R besar R kecil dan C besar C kecil, ya kan menghasilkan F2-nya hitam, krem, albino, ya langsung kita jawab ya F1 disilakan dengan F1 ya. Ya, F1 dengan F1 di mana F1 itu adalah R besar, R kecil, C besar, C kecil, R besar, R kecil, C besar, C kecil. Kesesamanya, ya enggak? Ya. Gametnya ya, karena sama-sama F1-nya sama kan di sini ya. Maka gametnya pun sama. R besar, C besar tahu di sini, R besar, C kecil tahu di sini, R kecil, C besar tahu di sini, R kecil tahu di sini. Ini pun sama, ya. Ya. Di ini ke sini ya, kemudian ini sini ya, lanjut ya, kemudian juga sama. Oke. Nah, F2-nya gimana? Ini cara cepat ya, kita langsung saja. Kalau caranya lambat tadi kalau biar tuti pakai papan tutur ya, seperti pada video pertemuan yang pertama ya. Kita langsung menghasilkan di sini F2-nya adalah RC besar, RR kecil C besar, R besar C kecil, R kecil C kecil. Di mana F2-nya itu kan hitam, krem, albino. Nah, berapa perbandingannya? Itu kan soalnya gitu ya, berapa perbandingannya. Nah, dihasilkan 9 hitam, 3 krem, 3 albino. Nah,
satu albino. Karena ini albinonya ada 3 sama 1, kita jumlah jadi 4 ya. Berarti 9 banding 3 banding 4. Jawabannya adalah yang C. Kita lihat C. 9 banding 3 banding 4. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, organisme bergenotip A besar A kecil dihasilkan dari induk betina yang bergenotip A kecil A kecil dan induk jantan yang bergenotip titik. Jadi kita disuruh mencari induk jantannya nih. Diketahui di sini induk betinanya A kecil. Kemudian dengan genotip hasil organismenya adalah A besar A kecil. Nah, induk jantannya berapa sih? Atau kayak gimana sih lambang genotipnya gitu ya? Kita lihat pembahasannya bersama-sama. Oke. Pembahasan berdasarkan hukum Mendel 2 yang menyatakan bahwa pada saat proses fertilisasi atau persilangan atau perkawinan gitu ya akan diawali terlebih dahulu dengan proses peleburan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Itu pasti ya. Proses penyatuan atau peleburan sel gamet terjadi secara bebas dan akan dipertemukan pada alelnya. Sehingga organisme yang bergenotip A besar A kecil akan dihasilkan dari induk betina yang bergenotip A kecil. Gitu ya, betul ya? Ini kan soal ya. Dan induk jantan bergenotipnya apa? A besar bisa, dan A besar A kecil juga bisa. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B. A besar A kecil. Untuk yang apa? Induk yang jantan. Ya. Sorry ya. Ini ya, sebentar. A besar dan A besar A kecil. Karena A besar tidak ada optionnya, maka hanya ada yang A besar A kecil. Ya. Oke, berarti yang B jawabannya. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, bila suami genotip golongan darahnya adalah IA besar, IB besar. Dan istri IB besar, IO besar. Kita berikutnya, berapa genotip dan fenotip golongan darah yang mungkin dimiliki keturunan-keturunannya? Yuk kita lihat pembahasannya bersama-sama. Jika diketahui suami heterozigot IAIB dan istri heterozigot IBIO. Ya, kita lihat di sini. Pembahasan. Diketahui parental atau indukan. Suami IAIB besar, istri IBIO besar. Gametnya IA, IB. Ini IB, IO. Maka F1-nya atau turunnya adalah IA, IB. Di sini taruhnya IA, IO. Kalau di sini taruhnya ya. IB, IB. Kalau di sini IB, IO. Kalau di sini. Jadi golongan darah yang dihasilkan adalah AB, A, B. Kemudian B. Genotip golongan darahnya IA, IB, IA, IO, IB, IB, IBIO. Ya. Ya. Fenotip golongan darahnya adalah AB, A, B. Sama dengan 3. Ya. Sama dengan 3. Jadi genotip golongan darahnya 4 dan fenotip golongan darahnya 3. Ya. Jawabannya adalah yang D. Kita lihat soalnya. Ya, 4 genotip, 3 fenotip. Ya, ini jawabannya yang D. Ya, di sini adalah pembahasannya. Seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya. Ya. Golongan darah kembali. Laki-laki golongan darahnya AB. Menikah dengan wanita golongan B. Heterozigot. Kemungkinan
golongan darah anak-anak mereka kecuali. Nah, ini beda dengan soal tadi sebelumnya. Ya, ini kita pakai kecuali. Kita lihat jawabannya benar yang mana sih? Yuk kita lihat di sini. Ya, pembahasannya. Diketahui laki-laki IA IB, golongan darahnya AB. Ibunya adalah IBIO, golongan darah B. Ya, sama-sama heterozigot dengan gamet IA, IB, ini IB, IO. Maka filial satunya atau yang pertamanya IA IB. Di sini IA IO. Di sini IB IB. Di sini IB IO. Di sini. Ini secara genotip. Fenotipnya adalah IA IB itu adalah golongan darah AB. Fenotipnya IA IO, fenotip golongan darahnya adalah A. Ini golongan darahnya adalah genotipnya ini, fenotipnya adalah golongan darah B. Ini juga ini heterozigot, golongan darahnya fenotipnya adalah B. Jawabannya adalah E. Kita lihat E itu pilihannya adalah O. Jadi kecuali O, ya, yang tidak dimunculkan atau tidak ada pada persilangan tersebut. Hasilnya adalah golongan darah itu bukan. Jadi kalau bapaknya itu AB, ibunya itu B, anak yang dilahirkan adalah AB, A, dan B. AB, A, dan B. Jadi kalau ada golongan O itu bukan, ya, atau tidak masuk ke dalam anak dari orang tua tersebut, ya. Lanjut ke pembahasan soal berikutnya mengenai pautan atau gen terpaut buta warna. Kita di sini. Gen buta warna terpaut kromosom X dan resesif. Ya, ulang lagi. Gen buta warna terpaut kromosom X dan resesif. Apabila dalam suatu keluarga memiliki 2 anak laki-laki buta warna dan 2 anak perempuan normal, kemungkinan orang tua laki-lakinya adalah, kita lihat pilihan optionnya, ya, sudah terpampang sini ya. Yuk kita lihat pembahasan dari soal cerita tersebut. Oke, di sini kita lihat. Kita langsung ke filialnya ya. Di sini ada XX pangkat B, perempuan carrier buta warna, X pangkat B kecil Y, laki-laki buta warna, XX pangkat B, ini perempuan carrier buta warna, X pangkat B kecil Y besar, laki-laki buta warna. Perempuan, laki-laki, di sini perempuan, terus laki-laki, kemudian perempuan, terus laki-laki. Tapi di sini ingat, di sini perempuannya dia apa? Perempuannya karier kan, perempuan karier. Nah, laki-lakinya gimana? Buta warna. Perempuannya karier juga, laki-lakinya buta warna. Nah, di sini P induknya tadi gimana? Ibunya buta warna, berarti X pangkat B kecil, X pangkat B kecil. Ya, jadi kalau X-nya itu ada pangkat B kecilnya, lalu X-nya lagi ada pangkat B kecilnya, ini adalah buta warna. Tapi kalau XX pangkat B kecil, X1-nya hanya satu yang ditempeli pangkat B kecil, dia berarti dia normal karier, ya, karier normal karier buta warna. Tapi kalau ini penderita buta warna, ibu penderita buta warna, berarti X-nya itu ada gen resistif yang di atasnya, buta warna, X-nya buta warna. Ayahnya normal, X, Y besar. Karena pada gen yang terpaut kromosom X pada polaritas berlaku pindah silang sebagai berikut. Kita ngomongin masalah berlaku pindah silang. Di sini kita lihat, ibu akan mewariskan sifat terkait kromosom seks X-nya kepada anak laki-lakinya, kepada anak laki-lakinya. Ayah akan mewariskan sifat terkait kromosom seks X-nya pada anak perempuannya, X-nya pada anak perempuannya. Ya, jadi jawabannya yang D. Ya, kita yang D. Nah, orang tua laki-lakinya normal dan ibunya
normal. Ya. Seperti itu. Ibu buta warna, ayah normal. Tapi di sini kasusnya gimana? Berlaku pindah silang, ya. Ibu akan mewariskan sifat X, ya, sifat X, ya, pada anak laki-lakinya, sedangkan si bapak sifat X dia wariskan pada anak perempuannya, ya. Ya, jawabannya mana tadi jawabannya? Yang D, ya. Ya, D. Bapaknya gimana? Orang tua laki-laki kan, orang tua laki-laki normal. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Kemungkinan buta warna anak perempuan hasil perkawinan antara istri buta warna dan suami normal. Istri buta warna dan suami normal. Mirip soal yang tadi, tapi ini berapa persentasinya, gitu kan? Kalau tadi kan genotip ayahnya gimana ya, gitu ya, normal apa enggak, gitu kan? Ini adalah persentasinya, ya. Jadi kemungkinan buta warna pada perempuan, ya. Dari hasil perkawinan ibunya buta warna, bapaknya normal. Kita lihat pembahasannya. Istri buta warna, X pangkat B kecil, X pangkat B kecil. Ya, genotipnya. Suami normal, X Y besar. Maka kita buat kesilangannya. Parental, indukan, ibu, ya, X pangkat B kecil, X pangkat B kecil. Wanita buta warna, penderita buta warna, menikah dengan laki-laki normal, X Y besar. Maka gamet si ibu yang penderita buta warna, X pangkat B kecil, X pangkat B kecil, yang laki-laki normal, X, Y besar. Maka F1-nya adalah, kita silangkan, X pangkat B kecil dengan X. Taruh di sini. Ya. X pangkat B kecil dengan Y. Taruh di sini. Yang berikutnya yang kedua. Sampai yang kedua, X pangkat B kecil dengan X, taruh di sini. X pangkat B kecil dengan Y, taruh di sini. Ya. Berarti gimana di sini? Dihasilkan ini perempuan normal karier, buta warna. Laki-laki buta warna. Perempuan normal karier, buta warna. Ini laki-laki buta warna. Jadi kita hasilkan di sini 50% perempuan normal tapi karier buta warna, dan laki-laki 50% adalah buta warna. Jadi jawabannya tidak ada anak perempuan buta warna pada perkawinan pasangan di atas. Alias jawabannya 0%. A. Lihat A, 0%. Ya. Ini langkah-langkah kenapa jawabannya A, ini jawabannya. Ya. Berikutnya adalah soal berikutnya. Oke. Masih masuk golongan darah. Yuk. Seorang wanita golongan darah A heterozigot. Jadi kalau A heterozigot, IA besar, IO besar. Ya. Menikah dengan pria golongan darah B heterozigot, berarti IB besar, IO besar. Hetero. Kemungkinan, pertanyaan ini, kemungkinan golongan darah anak-anaknya adalah, kita lihat di sini pembahasannya. Kan diawali dengan, kita harus tahu dulu golongan darah A itu gimana sih simbol genotipnya nih. IA besar, ini homozigot, dominan. IO besar, heterozigot. Ya. B, IB besar, homozigot dominan. B, IO, heterozigot. AB, IB, IO. Ya. Sehingga jika diketahui golongan darah A hetero, ya ini kan berbeda, A sama O kan beda kan, hetero ya. Kalau ini kan homo sama dominan, ini homo sama dominan. Hetero, ya. Golongan darah A hetero, kawin dengan golongan B hetero. Maka gametnya ya IA sendiri, IO sendiri, IB sendiri, IO sendiri. F-nya atau keturunannya
IA dengan IB, sedangkan taruh di sini. IA dengan IO, taruh di sini. IO dengan IB, taruh di sini. IO dengan IO, taruh di sini. Ini genotipnya. Maka golongan darah fenotipnya adalah IA, IB, fenotipnya AB. Golongan darah AB, IA, IO, golongan darah A, IB, IO, golongan darah B, IO, IO, golongan darah O. Jawabannya adalah C. Kita lihat C. B dan AB. B dan AB. Kemungkinan golongan darah anak-anaknya B dan AB. B dan AB. Ya. Kemungkinan besarnya B dan AB. C jawabannya. Sorry. Kita lihat lanjut berikutnya. Pada manusia, rambut keriting. Ya, rambut keriting dominan terhadap lurus. Ya, rambut lurus. Wanita rambut keriting. Ya, menikah laki-laki keriting juga. Ternyata ada anaknya yang lurus rambutnya. Dari kenyataan tersebut, Anda dapat menentukan berapa persen peluang pasangan suami istri untuk mendapatkan anak berambut keriting homozigot. Langsung kita lihat pembahasannya. Rambut keriting dominan, kita kasih simbol K besar. Rambut lurus, resesif, K kecil. P, parenta, diketahui K besar, K kecil. Tapi keriting, karena yang K besar menunjukkan keriting ya. K besar, K kecil. Juga sama. Keriting, gitu kan. Gametnya K besar, K kecil, K besar, K kecil. S1-nya adalah K besar keriting dominan, K kecil, K kecil ada 2, ya berarti heterozigot. D juga keriting, K kecil adalah lurus, ya resesif. Ya. Berarti perbandingannya 1:2:1. Kok 2? Ini kan ada 2 yang keriting heterozigot. Jadi persentase pasangan anak berambut keriting yang homozigot. Nah, ini kan yang ini keriting hetero. Yang homo yang ini nih, homozigot. Keriting dominan homozigot. Hanya 1:4. Kalau 4 ini ada 1, 2, 3, 4. Kalau semua hasil persilangannya 4. Berarti 1:4 kali 1%. Nya 25%. B. Ya, jadi yang B. 25%. Dengan pembahasannya yang ini. Ya. Lanjut berikutnya. Berikutnya adalah tetap semangat, belajar, dan diulang terus video ini sehingga Anda bisa memahami pertemuan 1 dan pertemuan 2 dengan latihan-latihan soal serta pembahasan dari KD 3.6 pola-pola heritage. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pertemuan yang ketiga.